wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Andin Irawan. Bapak adalah guru seni budaya dan bahasa Sunda SMP Negeri 5 Banjarsari. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pengenalan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Tapi sebelum mengupas lebih jauh, tentunya apakah kalian pernah mendengar atau tahu apa itu kegiatan ekstrakurikuler sekolah? Oke, tentunya kalian mungkin masih banyak yang belum tahu ya tentang kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Untuk supaya kalian dapat memahaminya lebih jauh, marilah kita simak pemaparan berikut ini. Di sini yang pertama adalah pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler atau yang sering disingkat dengan ekskul adalah salah satu kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan, dan juga membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Jadi kegiatan ekskul itu dilaksanakan di sekolah setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Misalnya kalau di sekolah kegiatan belajar dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 13.00. Nah, kegiatan ekskul biasanya dilakukan sekitar pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00. Itu artinya dilakukannya di luar jam pelajaran. Itu adalah pengertian ekskul. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan, di mana tujuannya adalah agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri itu dapat dilakukan dengan cara memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap dan nilai-nilai. Jadi ekskul ini dijadikan sebagai ajang untuk menambah wawasan, baik pengetahuan maupun keterampilan. Jadi tidak terbatas pada pengetahuan pembelajaran saja. Makanya diadakan ekskul supaya kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih luas ataupun untuk memupuk minat dan bakat dari diri kalian. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi dari ekstrakurikuler. Ini ada 3. Yang pertama fungsi pengembangan, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga fungsi rekreatif. Yang pertama fungsi pengembangan itu adalah kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi di dalam mendukung perkembangan personal peserta didik. Nah, perkembangan personal artinya tingkat perkembangan kalian menuju ke arah yang lebih baik, ke arah kedewasaan. Artinya pertumbuhan kalian ini dipupuk bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini berperan untuk mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, serta internalisasi nilai moral dan juga nilai sosial. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, fungsi rekreatif. Ini bisa dikatakan sebagai media untuk relaksasi, karena dalam ekskul itu biasanya sifatnya menyenangkan, penuh kegembiraan. Setelah kalian belajar seharian cukup penat, misalnya pusing, maka ekskul bisa jadi solusinya. Selain menumbuh kembangkan minat dan bakat, juga bisa dijadikan sebagai untuk
relaksasi atau refleksi atau juga hiburan. Nah, itu adalah fungsi dari ekstrakurikuler. Yang selanjutnya adalah sifat ekstrakurikuler. Ini ada dua, ada wajib dan juga pilihan. Yang wajib itu adalah eskul itu wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini adalah sekolah ya. Dan wajib juga diikuti oleh semua peserta didik. Ini jadi di setiap sekolah wajib ada eskul tersebut. Nah, contohnya apa? Itu adalah kegiatan pramuka. Kemudian yang kedua adalah pilihan, yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan untuk memfasilitasi minat dan bakat peserta didik. Nah, di sini yang pilihan itu berdasarkan pada minat dan bakat dari peserta didik yang ada di sekolah tersebut atau di satuan pendidikan tersebut. Jika di sekolah tersebut misalkan banyak sekali siswa yang minatnya atau bakatnya di bidang seni, maka di sekolah tersebut akan diadakan kegiatan ekstrakurikuler bidang seni atau olahraganya, bisa jadi di situ. Nah, itu ada sifatnya. Selanjutnya bentuk ekstrakurikuler. Ini ada 3, ada krida, karya ilmiah, dan latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Yang pertama krida, ini adalah latihan dasar kepemimpinan siswa atau yang sering disingkat sebagai LDKS. Nah, ini biasanya para peserta didik yang tergabung dalam organisasi siswa intrasekolah biasanya akan mengikuti yang namanya latihan dasar kepemimpinan siswa. Selanjutnya ada kepramukaan, ada PMR, Palang Merah Remaja, dan juga Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Kemudian yang kedua adalah karya ilmiah. Misalnya adalah kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan serta kemampuan akademik, penelitian dan juga lain sebagainya. Ini biasanya yang kedua ini kebanyakan adanya di tingkat sekolah atas atau SMA. Kemudian yang ketiga latihan atau olah bakat. Ini pengembangan bakat olahraga, seni serta budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain sebagainya. Ini sering sekali banyak di sekolah-sekolah dasar ataupun di sekolah tingkat SMP. Misalkan tadi di bidang seni seperti solo vokal, atau di bidang olahraga volleyball, tenis meja, atau di bidang keagamaannya misalkan rohis, qiraat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari ekstrakurikuler. Selanjutnya prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama partisipasi aktif peserta didik. Kemudian yang kedua menyenangkan dan menggembirakan. Yang ketiga pelaksanaan dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Ini yang pertama partisipasi aktif peserta didik. Kenapa di sini ada partisipasi aktif peserta didik? Karena kegiatan ekskul di sekolah berjalan tidaknya itu bergantung terhadap peserta didik, karena yang menjadi keanggotaan atau peserta dari kegiatan ekskul sekolah adalah siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua menyenangkan dan menggembirakan. Ini ekskul harus menyenangkan dan menggembirakan. Jangan kalian jadikan ekskul itu menjadi beban, berarti itu tidak sesuai dengan bakat dan minat kalian. Berarti kalian masuk ke ekskul jika tidak menyenangkan, berarti kalian terdapat adanya unsur paksaan. Jadi kalau kalian ingin masuk satu jenis ekskul, pilihlah yang sesuai dengan keinginan dan bakat kalian atau yang kalian sukai. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan dapat dilakukan secara individu dan kelompok. Ini bisa secara individu atau kelompok. Misalkan contohnya yang individu, misalkan menyanyi solo, kemudian belajar ekskul gitar, belajar gitar, atau English club, atau science misalkan MIPA, atau yang kelompok misalkan volleyball bareng-bareng ya, bisa tadi vokal grup, kemudian drum band, itu yang kelompok. Selanjutnya adalah pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, biasanya di sekolah-sekolah
baik tingkat dasar atau tingkat SMP atau SMA. Biasanya kegiatan ekstrakurikuler itu diselenggarakan oleh organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Kemudian yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu sebagai koordinator seluruh kegiatan dan menyusun garis program kerja. Dan yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan, itu biasanya yang menjadi pembina dari cabang tiap-tiap eskul yang ada di satuan pendidikan atau sekolah. Berikutnya ini adalah contoh kegiatan ekstra kurikuler. Ini contoh cabangnya ada bola basket, deskripsi kegiatannya latihan rutin dan ikut pertandingan basket. Nah, itu bidang olahraga. Kemudian bidang keagamannya ada contohnya kajian studi Islam. Bidang seninya adalah musik, yang wajibnya ada pramuka dan lain sebagainya. Itu ada beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Berikutnya adalah jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 5 Banjarsari. Ini yang pertama adalah ekskul wajib, yaitu pramuka. Pramuka ini pembina putranya adalah Pak Andin Irawan dan pembina putrinya adalah Ibu Suharni. Dan alhamdulillah ekskul pramuka turut giat berpartisipasi dalam kegiatan baik di tingkat kuaran maupun di tingkat kuarcat. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada ekskul pilihan. Yang pertama di bidang keagamaan, yaitu ada Rohis, di bawah binaan atau pembinanya adalah Ibu Mas Hofifah SPD. Ini jadi kalian yang punya bakat minat di bidang keagamaan silahkan gabung dengan grup Rohis SMP Negeri 5 Banjarsari. Yang selanjutnya adalah eskul komputer. Eskul komputer ini di bawah binaan atau pembinanya adalah Pak Fahmi Rudini. Jadi kalau kalian ingin belajar komputer silahkan menghubungi Pak Fahmi Rudini. Yang ketiga, eskul pilihan yang ketiga adalah English Club. Nah, ini bagi kalian yang ingin jago bahasa Inggris silakan gabung dengan eskul English Club SMP Negeri 5 Banjarsari. Itu adalah jenis-jenis eskul yang ada di SMP Negeri 5 Banjarsari. Silahkan untuk yang selanjutnya adalah kalian jawab pertanyaan berikut, kemudian hasilnya dikirim atau jawabannya dikirim lewat WA Bapak. Ini nomornya ada tertera ya, 081572665343. Kemudian contoh format jawaban yang benar juga ada, misalkan nama Asep, asal sekolah SDN 1 Kota Raharja. Jawabannya adalah, jadi disertakan nama dan nama asal sekolah. Jadi itu ditunggu yang cepat, itu yang terbaik. Mungkin itu saja pemaparan dari Bapak tentang kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang kepada para peserta MPLS kelas 7 SMP Negeri 5 Banjarsari. Selamat bergabung, semoga kalian betah, mudah-mudahan kalian berprestasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.